Halo gengs, apa kabar di pagi hari ini? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan semuanya yang ada di seluruh Nusantara pokoknya. Pada kesempatan pagi yang cerah, yang agak mendung di seputaran Jambi, alhamdulillah kemarin sudah mulai turun hujan ya. Karena dari kemarin-kemarin sudah ada 1 bulan lebih tidak ada hujan. Alhamdulillah kemarin sudah mulai ada turun hujan. Hujan berkah kita syukuri sama-sama. Untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara tentunya terima kasih sudah banyak sekali yang masuk ke kolom komentar yang mengunjungi channel. Ya, terima kasih semuanya saya ucapkan, kita sama-sama sharing, sama-sama belajar di sini, sama-sama kita berbagi ilmu, sama-sama kita mempelajari tentang kisah seputaran dunia perpuyuhan. Untuk rekan-rekan yang pertanyaannya belum saya akumulasikan ke sebuah video, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi tetap sabar, ditunggu, makanya ya di subscribe supaya nanti kalau ada notifikasinya aktif, terus kemudian saya ngupdate, kemudian saya mempublikasikan video, itu rekan-rekan tidak ketinggalan gitu. Jadi jangan sampai sudah ditonton, ditanyakan, kemudian nggak di-subscribe. Nanti ya kebingungan gitu. Nanti jelas kebingungan. Mana pertanyaan saya yang kemarin kok belum dijelasin gitu. Artinya mungkin kalau yang saya jawab di pertanyaan itu nggak saya buatkan video. Kalau yang belum dijawab di pertanyaan, di kolom komentar itu belum saya jawab, berarti mungkin nanti saya cari kesempatan, saya cari sempatnya waktu untuk menjawab melalui video seperti ini, biar supaya yang lain pun mungkin bisa mempelajari dan bisa memahaminya yang lain. Jadi tentu dalam hal ini kalau saya sampaikan melalui tulisan, mungkin yang baca ya yang tanya gitu. Tapi kalau saya melalui video seperti ini, semuanya bisa. Nanti semuanya bisa untuk nyimak, dengerin, bisa mempelajari sama-sama di situ. Nah, ini ada pertanyaan dari siapa nih? Oh, mau tanya kalau puyuh mogok bertelur gimana? Ya, caranya agar mau bertelur lagi. Mogok bertelur. Nanti kita bahas. Ini dari Assalamualaikum Pak Edi, mohon pencerahannya Pak Edi. Untuk pakan puyuh umur 37 hari menjelang usia bertelur. Menjelang usia bertelur. Untuk pemberian pakan BPS dan PY3. PY3 ini maksudnya puyuh yang untuk petelur. PY3. BPS itu dari pedaging ya. Perlu dioplos atau tidak? Dan kalau memang perlu, berapa perbandingannya dan diberikan sampai berapa hari sampai dengan puyuh bertelur stabil. Terima kasih Pak Edi. Salam dari Paku Haji Tangerang. Terima kasih. Ini rajin masuk yang dari Tangerang. Terima kasih Bang, sudah seringkali masuk, seringkali menanyakan. Kemarin mengirimi video lewat Japri WA ya. Jadi ya terima kasih. Katanya berkat bimbingan saya, ya saya sih nggak bimbing ya. Saya nggak merasa bimbing, nggak merasa menggurui, hanya saya seringkali menyarankan dengan kawan-kawan dan juga semuanya juga mempertanyakan, ya kita ulas. Kalau memang mengikuti langkah saya ya alhamdulillah, kalau memang mengikuti langkah saya banyak keberhasilannya ya syukur alhamdulillah, kita sudah diberikan jalan untuk menuju ke sana, untuk menuju kesuksesan, untuk menuju keberhasilan, untuk menuju ekonomi yang lebih meningkat yang kita bandingkan kembali gitu. Saya terima kasih juga untuk rekan-rekan yang mungkin sudah meniru atau mencontoh kegiatan dan pengalaman saya. Terima kasih. Kalau memang di situ dinilai itu tidak efektif, ya silahkan saja cari ke tempat lain juga untuk perbandingan. Karena apa? Setiap daerah biasanya kendalanya berbeda-beda. Di setiap daerah memang biasanya itu
permasalahannya berbeda-beda. Baik, dari sini coba kita bahas sama-sama ini tadi masalah pakan ya. Masalah pakan dari paku haji. Kalau di umur 30 hari menjelang usia bertelur untuk pemberian pakan BPS itu perlu dioplos apa tidak? Dioplos maksudnya dioplos antara pakan pedaging itu diawalkan pedaging menggunakan BPS ya. Kemudian kita mau berubah menggunakan pakan petelur gitu. Baik itu merek P100, merek PY maupun merek yang lain, Monokoyo dan lain sebagainya. Itu kalau memang kita mau ngoplos di umur 37 hari. Sebenarnya bisa. Kalau menurut saya, yang sering saya terapkan dengan kawan-kawan itu ketika puyuh ini sudah mulai bertelurnya normal, itu biasanya kawan-kawan itu masih menggunakan BPS. Ya, menggunakan BPS. Terus kemudian ngoplosnya gimana, Pak? Ngoplosnya itu secara pelan-pelan saja dulu. Misalkan boleh nanti di 1:1,5 dulu. Yang satu itu adalah puyuh, yang satu adalah pakan untuk pedaging, BPS itu tadi. Kemudian yang setengahnya kita menggunakan PY3 atau P100 itu tadi. Nah, kemudian habislah itu besok kita bandingkan lagi, kita kurangi lagi, ya. Besok kita mulai 1:1, besok lagi mulai 1:2, mulai kita balik. Artinya BPS mulai kita tinggalkan pelan-pelan habis. Gitu loh. Kalau untuk perbandingannya nggak usah pakai kilo-kiloan. Simpel saja. Kalau sudah mulai bertelur, karena apa? Kalau kita biarkan menggunakan BPS terus, maka kotorannya dia akan encer, dia akan banyak. Karena apa? Proteinnya ketinggian, kawan. Proteinnya ketinggian kalau untuk di umur-umur yang sudah bertelur. Makanya kita ganti dengan P100 yang proteinnya hanya 20%. Cara penggantiannya pun seperti itu. Pelan-pelan kita tinggalkan pakan BPS itu tadi. Pelan-pelan. Mungkin perbandingannya banyaklah dulu dari BPS-nya. Kemudian nanti imbangi. Kemudian nanti mulai kita kurangi BPS-nya, mulai kita kurangi dan kita tinggalkan. Mau diganti sebenarnya di umur 37, nggak masalah juga sih sebenarnya. Nggak masalah juga. Tetapi nanti sistem pergantiannya pun seperti itu. Jangan sampai puyuh ini terkejut dengan gantian. Misalkan terlalu diganti patah hari ini. Hari ini BPS habis, Pak. Kita mau ngoplosnya enggak. Langsung kita ganti dengan P100 gel, langsung kita ganti gitu. Ya sebenarnya nggak masalah, karena apa? Karena dia belum bertelur. Tapi kalau sudah bertelur, terjadi masalah. Nanti terjadi masalah, ngedrop dia, gitu. Tapi kalau dia belum bertelur, itu nggak ada masalah. Mau kita ganti secara patah langsung, misalkan hari ini langsung kita berhentikan BPS, des. Kemudian kita pakai dengan P100. Nah itu kalau belum bertelur nggak masalah. Cuman kalau sudah bertelur, kalau bisa pelan-pelan kita pergantiannya. Nanti untuk di awal kayak gitu tadi, jadi dibanyai dulu masalah, dibanyai pedagingnya, kemudian nanti diimbangi lagi sedikit dengan P100-nya, nanti dibanyai P100-nya, dibalik, kemudian BPS-nya kita tinggal. Gitu. Kalau untuk langkah pertama itu ya enak 1:1,5 dulu. Yang pertama itu yang pedaging dulu 1, kemudian yang petelurnya setengah. Kemudian nanti setengah-setengah, kemudian nanti 1,5, 1/4 sebenarnya dibalik. Kemudian nanti kita balik, dibanyai yang untuk petelurnya. Gitu. Karena petelur ini sebenarnya aturan mainnya itu pakan itu untuk 8 minggu ke atas. 8 minggu itu 2 bulanan ya. 8 minggu ke atas. 8 minggu 2 bulan lebih ya. Kalau untuk 1 bulan ya 2 bulanan. 1 bulan 4 minggu. 4 minggu 4, kalau 2 bulan kan 8. Pakan itu untuk pakan petelur itu sebenarnya 8 hari ke atas kita harus memakai pakan petelur. Kenapa seperti itu? Anjuran dari pabrik seperti itu. Karena kalau kita puyuh itu sudah mulai bertelur, itu tekstur kotorannya, kohinya itu ada perubahan di situ. Jadi kohinya itu mulai agak mulai agak basah.
kalau tidak kita rubah pakannya, karena proteinnya ketinggian. Karena kalau kita menggunakan yang pakan ini kan 20%, jadi kotorannya nanti kembali normal. Pak, tapi kotorannya encer. Nah, itu memang kalau untuk di step awal mulai ada perubahan karena dari dia itu masa pertumbuhannya, kemudian dia menjadi gemuk, kemudian dia bertelur, maka itu tekstur kotorannya itu memang ada berubah di waktu puyuh itu mulai belajar bertelur. Tapi nanti lambat laun pun akan normal ya. Masalah kohe itu sudah ada pembahasannya di video saya yang kemarin-kemarin. Nah, mungkin hanya itu rekan-rekan semuanya. Terima kasih yang sudah masuk, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen. Yang belum mungkin nanti kita bicarakan di lain waktu, di lain kesempatan. Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan jangan lupa tetap nonton channel kita supaya bisa menambah pengalaman, sama-sama kita belajar di ajangnya di channel ini. Ya, kurang lebih mohon maaf. Salam ternak dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.